apa tentang hantu nenek gombel. Nenek gombel. Nenek gombel ya. Bener. Oke, buka lah Wir. Jumpa lagi di obrolan sampah. Saya obrol, dia Obrolan juga. sampah dia. Kali ini tema kita horor. Jadi agak gelap-gelap kayak gini Wir. Ngeri ya? Ya, kita mau bahas tentang cerita-cerita horor. Tadi malam Jumat ya kan? Kalau suasana horor tuh ada suara. Oh itu orang tidur. Itu babi ya, bukan serigala. Orang tidur. Orang tidur. Oke, kita baca ini ya. Ada cerita kalau orang-orang kan pakai laptop, kita pakai kamera aja. Oke? Kita pakai kamera. Oke. Jadi ini ada cerita dari Ewing. Kenal kok Ewing? Apa itu pertanyaannya? Ya. Apa kenal dia itu? Dia bilang pernah apa tentang hantu nenek gombel. Nenek gombel. Nenek gombel ya. Bener, ini seram loh. Hantu wewe gombel sebenarnya. Wewe gombel neneknya kan panjang. Kalau nenek gombel di sini neneknya. Ini horor. Horor. Horor ya. Jadi ini yang kita baca ya. Hantu nenek gombel ini, ada yang bilang ini hantu nenek gombel ini bukan hantu tapi orang yang nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Itu awalnya. Jadi kan kalau beli pembesar payudara itu kan mahal. Bagus ngilmu. Ngilmu. Iya. Kayak mana caranya kasih tahu? Ya ini dia makanya. Makanya kita bahas gitu. Orang Indonesia itu masih lebih percaya ilmu gaib. Ya, bisa mewujudkan semua keinginan daripada obat-obat yang dijual di Instagram itu. Nah, itu. Obat kuat, obat panjang ya. Kalau udah kepanjangan nggak bisa dipendek itu. Jadi fenomena hantu nenek gombel ini katanya itu menggoda laki-laki hidung belang. Ntar ya, scroll dulu ya. Keren kali bang ya. Ini handphone apa bang modelnya bang? Kok kameranya panjang kali? Ini handphone Canon. Handphone Canon. Iya. Panjang lens. Panjang. Jadi dia bilang fenomena hantu nenek ini. Hantu nenek nih bang. Iya, nenek gombel. Lalu. Jadi Lalu. fenomenanya hadir itu. Ketika dia hadir itu ada bau-bau susu gitu kata saksi mata kita. Susu apa ini? Susu, bau lemak-lemak gitu. Bau amis gitu nggak? Enggak, amis sama susu beda pak. Bau susu. Jadi kayak tadi bapak bilang gitu pak. Laki-laki hidung belang itu bakal diserang dengan hantu nenek gombel itu di. Ya gitu. Bau susunya, bau. Jadi yang terkena itu jadi bau susu. Jadi kalau kita jumpa dengan hantu pocong itu, kan hantu pocong itu bilang tolong buka tali pocongku. Iya. Nah, kalau hantu nenek gombel ini, tolong buka tali BH-ku. Iya, Pak, bener, Pak. Iya loh. Ini seram. Mungkin konteksnya kalau di dalam kamar kita itu horny. Ketika ada suara, "Bang, buka tali BH aku, Bang," gitu. Tapi ini kan kalau di kuburan gitu kan seram loh. Ngeri. Bapak jangan porno aja pikir. Ini kita bahas hantu nenek gombel, fenomena baru. Bagi orang-orang yang ngelis hantu-hantu itu udah masukin baru. Oke, buat Ewing ya. Oh, ada kepanjangannya, Pak. Apa nama panjang Ewin ya? Ewing Ewong. Ewin Ewong. Ewong. Macam lagu Thailand, Pak. Macam lagu Thailand itu, Pak. Ewong. Oke. Jadi fenomena nenek gombel belum nyampe di Medan. Ya. Itu sebenarnya hantunya ada apa enggak? Iya itu. Kita tunggu aja sampai nyampe. Mungkin lagi di jalan ini dia. Lagi di jalan. Nyampe Medan. Kita undang juga kayak. Jadi kalau memang ini fenomena hantu nenek gombel ini bakal nyampe ke Medan, saya pengen dapat sih penampakannya. Gitu. Penampakan hantu nenek gombel ini. Penasaran aja gitu ketika dia bilang, "Bang, bukain tali BH aku, Bang," gitu. Yang kita rasakan ini memang horny apa memang takut gitu. Tergantung bang ya. Kalau berarti lagi mabuk dia jumpa nenek gombel dimandiin tuh bang. Dari Ewing Ewong masih di pending lah ya. Belum ada solusi dari kita. @kemeja_kusut. Lalu. Nah ini juga dia tadi kan yang pertama nenek gombel, yang kedua hantu 2 meter. Nah ini yang ketiga ada begu kate. Begu kate. Begu kate. Begu kate. Jadi kalau di Medan itu ada begu ganjang. Ya, jadi begunya tinggi ya. Iya, ganjang itu buat kalian yang nggak tahu tuh istilah bahasa Medan tuh bilang tinggi. Kan gitu. Kalau pendek apa bang? Begu kate.
Jadi fenomena begu KT ini juga baru muncul. Nah, ada cerita kalau sampah kali begu ya. Iya, baru bisa pendek gitu ya. Nah, itu dia. Karena apa ada fenomena begu KT? Hadirnya begu KT itu dari fenomena begu ganjang. Begu ganjang itu yang tersebar di urban kita. Katanya gini, ketika kau dihadang dengan begu ganjang, ketika kau lihat dia ke atas, dia makin panjang kan? Ya, itu begu ganjang. Nah, ada seorang yang pintar, dia cari solusi. Ketika dia lihat ke atas makin panjang, akhirnya dia lihat ke bawah jadi KT begunya. Jadi pendek. Saya itu dipijak sama dia. Jadi itulah hadirnya fenomena begu KT ya tadi ya. Dari kemeja kusut. Itu hadirnya begu KT itu dari situ. Kita cari pertanyaan. Coba cari pertanyaan. Jadi sebenarnya begu KT lahir dari fenomena begu ganjang. Jadi kalau kalian dihadang sama begu ganjang di tanah-tanah karo gitu kan tempatnya mereka. Kalau kalian lihat ke atas, dia makin panjang. Makin ke atas makin kalian lihat, itulah katanya korbannya lehernya dicekek gitu, dicekik. Iya. Dulu kan sempat ada cerita. Ya kalau kalian jumpa kalian lihat aja ke bawah makin kecil baru kalian injak. Ada apa tuh desa penari itu kan? Iya, itu KKN di desa penari itu cukup horor juga tuh ya. Horor sebenarnya. Karena mereka belum merasakan aja KKN di desa pelacur di Medan. Lebih seram sebenarnya. Udah kuliah kerja, N-nya tuh bayar lagi itu kalian. Ada fenomena KKN di desa pelacur di Medan. Itu kasihan mahasiswanya. Kenapa kok kasihan? Yang laki-laki duitnya habis. Yang perempuan akhirnya ya jadi pekerja di desa pelacur. sebagian meninggal ya. Ya itu horor sebenarnya sangat horor. Coba cari apa yang mention kita, inbox kita, apalagi direct message kita. Jadi tadi dari Twitter udah, Instagram udah, dari Friendster udah, BBM ada yang lebih horor nih. Apa ceritanya? Jadi tadi udah ya hantu nenek gombel, hantu 2 meter, terus apa tadi? Begu KT. Ada begu KT. Ada lagi nggak? Coba. Ya, kita periksa lagi ya. Cerita horornya itu, oke, ini ada dari Kalimantan. Iya, kita ini menerima semua cerita aspirasi horor tuh dari seluruh Indonesia, kalau bisa seluruh dunia kan gitu kan. Apa tuh yang hantu Kalimantan atau Bali itu yang kepala aja itu dari Bali. Dari Bali ada, dari Kalimantan juga ada, dari Padang juga ada. Kalau di Bali Padang namanya apa? Di Bali namanya apa? Di Bali namanya Lea. Mungkin kalau di Padang Melayu itu Palasik ya. Palasik. Kalau di Kalimantan mungkin Kuyang. Kuyang kalau misalnya orang di semak-semak. Kalau kuyang itu kalau ada orang mesum dia bilang bang kuyang. Digedein goyang bodoh. Siapa itu ketawa itu? Udah pernah di semak-semak. Pemain lama. Jadi itu memang hantu yang cukup seram dan menjijikkan, Wir. Kenapa? Jadi dia kepala, jantung, sama organ-organ dalam gitu. Jadi kau bayangkan gitu, kepala terbang, ada organ-organ paru-paru, limfa, jantung gitu kan. Sekarang itu mungkin orang nggak takut kalau nengok itu. Iya, dijual malah. Iyalah, ditangkap ya jual organ-organnya. Ginjal mahal. Iya, udah nggak perlu dioperasi lagi kan. Malah hantu kuyang sekarang yang takut. Makanya mereka pun bingung. Maksudnya ketika nanti mau berobat itu kan bukan hantu, itu lebih ke orang yang ilmu berilmu. Jadi kalau dia mau melaksanakan ilmunya gitu kan, mau nyari korban yang ngambil tuh bukan orang-orang biasa tuh ya kan. Iya, biasanya sih orang-orang yang pintar, keturunan katanya. Jadi itu ilmu yang diturunkan. Dukun biasanya yang bisa ngambil. Dukun, dia makan anak bayi katanya kan. Ya, katanya gitu. Ya, secara juga sekarang anak bayi pun banyak dibuang gitu kan. Iya. Banyak dibuang kan gitu. Kenapa dia nggak ngambil yang dibuang itu gitu? Itu dia, kuyang itu juga ada segmentasinya, ada yang dia ngambil langsung dari perut yang lagi hamil tuh, itu ilmu tinggi. Ada pergerakan bang, kuyang bang. Itu kurang. Jadi itu sebenarnya cukup seram. Jadi itu tentang kuyang. Nah ini ada lagi dari Medan ini ya. Dari Medan ada namanya Bujanginam. Ed Bujanginam ini dia bilang, bang coba bahas pocong bang, pocong. Nah. Sebenarnya kalau bahas pocong ini agak geli gitu ya. Kenapa? Karena yang kubayangkan tuh kuncup gitu. Kuncup, ada tali. Iya ada tali. Dia minta gitu kan, bang tolong bukain tali pocongku kan gitu kan. Jadi sebenarnya latar belakang pocong itu dari katanya orang yang dikuburkan, tapi
pihak yang menguburkan itu lupa untuk buka talinya itu gitu kan. Sebenarnya yang harus itu babi juga itu yang lupa buka itu. Karena dia yang lupa buka, orang yang datangin sama pocongnya kan gitu. Harusnya pocong harusnya pocong itu tepat sasaran. Siapa yang nggak buka, iya didatangi lah dia kan gitu. Gitu salah lama. Salah suka. Mungkin orangnya udah pindah rumah. Nah, jadi memang pun sebenarnya hantu-hantu itu kayak pocong itu juga punya kelemahan, punya kekurangan gitu. Dia suka nggak tepat sasaran gitu kan. Berarti kalau pocong tuh dia jadi hantu karena tidak dibuka tali pocongnya. Panas bro katanya. Gitu. Tapi beda jenis. Macam contohnya orang bunian gitu lah ya. Iya. Oh, ini orang bunian lagi nih. Ini ada mention ya. Mention dari Friendster. Bisa Friendster mention? Nggak bisa, Pak. Bisa. Oke. Ini tentang orang bunian. Jadi sebutan orang bunian ini banyak. Kalau di umumnya orang bunian. Kalau di Aceh itu dibilang suku Mante. Ya. Kalau di itu apa di Maluku di Sulawesi di daerah timur itu dibilang suku apa ya? Agokwe. Hah? Yang videonya viral di jadi aku pernah buat ekspedisi. Kami mau nyuri orang bunian gitu, Pak. Jadi orang bunian. Ya, kan selama ini kan kasusnya kita manusia yang sering dicuri orang bunian di hutan. Jadi kami mau ekspedisi kami nyuri orang bunian. Siap itu kami curi mau kami lepaskan gitu di Simpang Pos. Mungkin sebulan 2 bulan jadi anak pang dia, Pak. Ngamen dia mungkin di situ, Pak. Di Medan ini keras, Pak. Enggak mau cerita. Enggak mau cerita dari orang bunian, dari kampung mana. Hantu aja bersaing sekarang. Iya. Pengen eksperimen gitu. Apakah ketika kita melepas orang bunian di Simpang Pos, dia jadi pengamen nggak gitu? Bakal survive nggak dia? Ini horor ya. Ada cerita hantu lagi. Oke, kita lihat dulu ya. Single shooting. Ini cerita horor di sekolah. Dari Sempak Berdarah. Aneh-aneh namanya ya. Dari Sempak Berdarah ini tentang cerita horor di sekolah gitu. Pernah nggak kau dulu? Kenapa sering